Halo sobat-sobat Farmasi, selamat datang di Kemapar Podcast BEM Kemapar Ruha Kabinet Dinamis. Nah, sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman untuk jangan lupa like, komen video ini dan juga subscribe channel ini ya. Dan alangkah lebih bagusnya lagi kalau kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian. Karena nantinya di video ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan pandemi, sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi sekarang seperti penyebab dari kenapa kita kuliah daring. Adapun topik kita pada hari ini, pada podcast kali ini, kita akan membahas terkait sejauh mana sih ini perkembangan COVID-19 dari pandangan farmasi dan juga medis. Nah, untuk pembicara pada podcast kali ini, kita kedatangan salah satu dosen kita, yakni Ibu Yusnita. Halo Ibu. Halo, Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu kesibukannya di pandemi ini? Apalagi kan sekarang kita lagi libur perkuliahan. Ya, jadi perkuliahan kan bulan Agustus ya baru mulai lagi. Jadi saat ini merampungkan di luar dari perkuliahan. Kemudian tentu saja ada tugas-tugas di luar dari kampus, misalnya untuk tugas penilaian obat, kemudian tugas mereview penelitian, lalu selanjutnya menyelesaikan laporan-laporan terkait dengan pelaporan obat. Oh, jadi alhamdulillah ya Bu, ini walaupun kita libur begini dan pandemi, kita masih bisa tetap produktif ya Bu. Ya, harus. Ya, untuk pembahasan kita kali ini Bu, jadi kita mau bahas ini Bu terkait COVID. Nah, COVID ini kan Bu sudah hampir jalan 2 tahun ya Bu. Kira-kira Ibu, menurutnya Ibu, selesainya COVID ini kalau dari pandangan Ibu bagaimana Bu? Kapan ini kita bisa selesai dari pandemi, lepas dari pandemi? Jadi pandemi itu berasal dari bahasa Latin ya, pandemus, yang artinya publik. Itu akan terjadi secara umum dan kemungkinan akan menimpa setiap orang. Jadi karena definisi pandemi itu berarti bahwa penyakit yang sedang ada saat ini, yaitu berlangsung sejak akhir tahun 2019, itu adalah penyakit yang benar-benar memberikan efek yang luar biasa kepada setiap orang. Jadi memang kita sudah lihat dalam perkembangannya selama 2 tahun, banyak sekali hal yang menerima dampak dari pandemi. Yang paling pertama adalah tentu saja kesehatan masyarakat, jadi banyak sekali korban. Lalu kemudian yang kedua tentu dari segi roda ekonomi, karena pada saat yang bersamaan pandemi itu menyebabkan beberapa negara melakukan program lockdown, dan juga ada beberapa negara yang melakukan pembatasan pertemuan dan juga membatasi kerumunan, sehingga roda-roda perekonomian di setiap negara dan di setiap daerah itu tentu akan berjalan sangat lambat. Nah, itu yang dipengaruhi terlihat. Kemudian yang ketiga, informasi pandemi yang luar biasa, karena kita kan berada di era digital saat ini. Tentu saja segala informasi itu masuk kepada kita dengan sangat cepat, sehingga bisa jadi informasi-informasi yang sifatnya hoax dan sifatnya fiktif itu akan mudah bertebaran, dan itulah yang menyebabkan banyak juga masyarakat yang panik, dan ada istilah info pandemi ya. Jadi informasi itu ada yang luar biasa mengganggu mental masyarakat. Nah, itu juga yang menjadi tren. Jadi 3 hal inilah yang paling dominan dipengaruhi oleh pandemi. Oh ya, seperti itu ya Bu. Kan terkait hoax, Ibu kan tadi sempat menyinggung hoax. Nah, baru-baru ini Bu kan itu ada kasus salah satu dokter di Indonesia mengemukakan pendapat ke halayak ramai terkait ini COVID-19 ini sebuah konspirasi atau kebohongan. Nah, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana pendapatnya Ibu mengenai tenaga medis, salah satunya seperti ini kasus yang baru terjadi, dokter dia menyalahgunakan haknya dengan memberikan informasi yang bisa membuat orang-orang salah paham terkait COVID-19 ini Bu. Bagaimana pendapatnya Ibu terkait hal ini Bu? Ya, baik. Jadi perlu yang kita ketahui pertama kali itu adalah tentang adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 yang mengatur tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Nah, di dalam undang-undang tersebut, jadi statusnya memang tinggi ya, status hukumnya sangat tinggi kalau di Indonesia. Di dalam undang-undang itu ada pasal hukuman pidana untuk siapa saja yang melakukan menghalangi tindakan-tindakan penyalahgunaan tindakan untuk
melawan wabah. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang yang berusaha untuk menghalang-halangi kita untuk menangani wabah, maka mereka harus dihukum. Nah, di dalam undang-undang tersebut disebutkan kelompok-kelompok ini tentu sifatnya bisa jadi karena konspirasi. Jadi ada kelompok tertentu yang memang menginginkan wabah ini menular dengan cepat. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya dalam undang-undang tersebut. Lalu kemudian ada juga peraturan presiden setelah itu di beberapa tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 itu dibuat yang menjelaskan hukum-hukum pidana apa yang diberikan kepada kelompok orang tersebut. Untuk di kasus farmasi ya, dalam kasus-kasus tenaga kesehatan, memang persoalan konspirasi ini kan sudah muncul ya sejak munculnya pandemi ini. Jadi ada memang sekelompok orang yang menolak pemberitaan tentang pandemi, seolah-olah tidak mau menerima bahwa itu adalah virus yang memang naturally terjadi, jadi itu dianggap sebagai virus yang dibuat. Kemudian ada juga sekelompok orang yang menyebutkan bahwa karena ia adalah self-limiting disease, maka penyakit ini tentu saja akan mudah sembuh, jadi kita tidak perlu melakukan pengobatan misalnya. Nah, kalau misalnya penjelasan-penjelasan tersebut memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan tentu saja memiliki scientific reason, itu bisa diterima. Namun yang salah adalah kalau penjelasan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak sesuai dengan hasil penelitian, lalu kemudian melawan arus kebenaran dan memunculkan berita-berita fiktif yang lalu kemudian memicu permusuhan. Itu akan dikenai pasal Undang-Undang Nomor 11 dan Nomor 40 tahun 2008 tentang ITE ya, informasi ya. Jadi ada persoalan Undang-Undang ITE di situ, ITE, di mana informasi itu tidak boleh kita salahgunakan. Nah, tentu saja sekelompok orang tersebut jika melakukan kebohongan, lalu kemudian kebohongan itu tersebut lalu memicu kemarahan publik, kemudian menyebabkan publik beradu argumen, bahkan kemudian bertengkar, lalu menimbulkan gaduh. Nah, inilah yang sebenarnya akan berpotensi untuk memecah belah negara. Ya. Nah, inilah yang harus dihindari. Jadi kalau kita sebagai tenaga kesehatan, terutama farmasis, dokter, kemudian nakes lainnya, itu kita kan diikat oleh sumpah ini ya. Jadi kita ada sumpah apoteker kalau apoteker ya. Kemudian dokter juga mereka ada sumpah dokter yang harus ditepati. Jadi ada rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau kita melanggar itu kan hukumnya langsung kepada Allah ya, hukumannya dibatasi oleh border itu sebagai tenaga kesehatan yang baik. Jadi harus memenuhi standar, yaitu tentu taat kepada Tuhan, lalu kemudian menyampaikan informasi yang benar dan tidak berusaha untuk menghalang-halangi penanganan wabah. Itu poin-poin yang saya kira. Jadi seperti itu ya, saya pribadi setuju bahwa kita, apalagi seorang yang berada di tenaga medis, tidak seharusnya menyebar sesuatu yang dapat menyebabkan permusuhan, menyebabkan kita di dalam Indonesia bisa saling bertengkar terkait hal ini. Apalagi dia seorang dokter, seharusnya kan dia tidak boleh seperti itu. Apalagi ternyata juga ada undang-undangnya, saya juga baru tahu ternyata terkait hal tersebut ada undang-undangnya, mungkin saya juga kurang membaca. Dan alhamdulillah dari podcast ini saya tahu bahwa dokter tersebut ditangkap karena dia juga melanggar undang-undang. Nah, terkait ini Bu, farmasis, kita sebagai farmasis, mungkin banyak di luar sana teman-teman yang juga bertanya terkait apa sih sebenarnya ini tugasnya farmasis selama di masa pandemi, apakah ada peran khususnya ini farmasis dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini, Bu? Apakah ada, Bu? Oh, tentu sangat besar peran farmasi ya, karena kita adalah juga nakes yang berada di garda terdepan, terutama masalah penyediaan obat-obatan. Jadi itu kalau farmasi, kalau Anda lihat misalnya di peraturan atau edaran pemerintah kota baru-baru ini kan,
kita kan sudah dikenai level 4 PPKM. Di situ disebutkan bahwa apotek harus buka 24 jam. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa tugas farmasis atau apoteker yang ada di apotek itu harus bersedia 24 jam membuka pintu apoteknya untuk menerima obat dari pasien COVID-19, menerima resep dari pasien COVID. Nah, itu sudah menunjukkan peran kita. Tentu saja secara umum farmasis itu bekerja di klinik dan juga bekerja di komunitas dan kemasyarakatan. Jadi kalau mereka berada di klinik, berada di rumah sakit dan puskesmas, tugas seorang farmasis tentu saja menjamin mutu dari obat-obat yang mereka siapkan. Kemudian menjamin informasi yang diberikan kepada pasien itu memang benar dan akurat. Lalu kemudian menjamin ketersediaannya. Jadi obat itu harus selalu ada, mereka siapkan untuk pasien-pasien COVID. Nah, untuk yang bekerja di non-klinis, misalnya seperti di industri, kemudian berada di pelayanan bidang lain ya, misalnya kosmetik dan seterusnya, yang mereka atau distribusi, jadi mereka harus menjamin juga bahwa obat-obat yang diproduksi itu memang benar, tidak salah batch misalnya, atau vaksin yang diproduksi itu memang sesuai mutu dan sesuai standar. Nah, itu kalau bekerja di non-klinis. Jadi otomatis pekerjaan kita sebagai farmasis itu memang akan banyak manfaatnya dan sangat dibutuhkan di era pandemi ini. Bahkan banyak juga teman-teman farmasi yang jadi korban ya, yang juga ikut menderita COVID-19, bahkan ada beberapa yang sudah wafat mendahului kita. Jadi itu ya teman-teman, kita ini farmasis, buat teman-teman yang bertanya di luar sana terkait apakah ada gunanya farmasis? Tentunya ada teman-teman. Bahkan gunanya farmasis ini sangat penting karena kita yang mengatur penyuplaian obat dan segala macam, kita menjadi salah satu fondasi dalam membantu pemerintah untuk memberhentikan penyebaran COVID-19 ini. Iya, jadi kalau di Badan POM itu ada Komite Penilai Obat namanya. Jadi Komite Nasional Penilai Obat itu adalah sekumpulan para ekspertis, ahli di dalam menilai obat-obat yang masuk di Indonesia, obat-obat yang didistribusikan di Indonesia, dan tentu saja obat yang dipasarkan. Nah, itu 100% adalah farmasis di dalamnya. Dan ada juga sebagian kecil dokter yang ikut berkontribusi, namun mereka hanya terkait di bidang diagnosa saja. Namun khusus untuk drug meternya itu adalah tanggung jawab farmasis atau apoteker. Lalu kami ya, jadi teman-teman yang menjadi farmasis atau apoteker di Badan POM itu bertugas untuk menjamin mutu dari vaksin yang masuk ke Indonesia. Jadi yang mengeluarkan EUA atau Emergency Use Authorization itu adalah Badan POM, tapi itu adalah hasil penilaian dari teman-teman farmasis atau apoteker. Jadi kita menilai obat ini, vaksin ini layak masuk ke Indonesia dan layak menerima EUA karena memang misalnya pada penyimpanan dengan suhu antara minus 2 sampai minus 8 derajat Celcius itu dia stabil dalam keadaan dingin. Kemudian bagaimana stabilitas fisikanya, stabilitas kimianya, lalu kemudian dicek lagi beratnya atau bobotnya, kemudian apakah ada istilahnya ada, kalau misalnya cairannya harus jernih ya, tapi kemudian kalau dia dibuat dalam bentuk emulsified tentu otomatis ada sedikit campuran cairan misalnya yang tidak terlalu jelas atau agak keruh misalnya, itu harus diperiksa oleh seorang apoteker atau seorang farmasis. Jadi memang tidak kelihatan ya, sebenarnya tidak kelihatan, namun hampir sebagian besar yang pekerjaan terkait obat, vaksin itu apoteker dan farmasis yang mengerjakannya. Selain mereka yang kita farmasi yang perannya penting, ternyata tugasnya juga sulit ya Bu. Sangat sulit karena itu membutuhkan kompetensi keahlian sebagai penilai obat, kemudian penilai vaksin, lalu penilai mutu, penilai standarisasi, itu tentu membutuhkan ilmu tersendiri, dan itu hanya di farmasi. Iya Bu. Kalau misalnya terkait ini, bukan Ibu sudah menjelaskan terkait tugas-tugasnya farmasi, atau lebih tepatnya orang-orang yang sudah bekerja di bidang farmasi. Nah, saya mau bertanya Bu terkait hal ini. Bagaimana dengan kami Bu yang saat ini notabene-nya masih seorang mahasiswa dan berada di bidang kesehatan? Dari pandangan Ibu sendiri, hal-hal seperti apa yang bisa kami lakukan untuk membantu pemerintah walaupun secara tidak langsung untuk memberhentikan penyebaran COVID-19 ini Bu? Oh, banyak sekali peran dari para mahasiswa karena Anda adalah agent of change, jadi membawa perubahan. Selalu dianggap sebagai pilar-pilar atau pilar-pilar pembangunan ya, dianggap sebagai generasi yang tentu saja kita yang saat ini bergantung kepada
para generasi saat ini. Masa depan bangsa tentu menjadi tanggung jawab Anda sebagai generasi muda. Nah, kalau berbicara peran, biasanya kalau peran yang paling penting itu adalah masalah promosi dan preventif. Jadi biasanya untuk peran edukasi itu paling banyak dilakukan oleh mahasiswa. Di antaranya misalnya menyebarkan informasi-informasi yang benar dan akurat tentang COVID-19 ini, apa penyebabnya, kemudian bagaimana vaksin itu bekerja, lalu kemudian bagaimana kekebalan nasional itu harus kita capai sehingga nanti pada akhirnya pandemi ini bisa berakhir. Jadi itu yang harus terus-menerus ditekankan di dalam setiap program-program edukasi yang mahasiswa lakukan. Jadi acara yang dilaksanakan BEM hari ini termasuk salah satu program edukasi ya untuk masyarakat, karena ini kan podcast, istilahnya kan broadcasting, jadi disebarkan melalui dunia maya, tentu saja akan sampai kepada masyarakat-masyarakat di pelosok. Jadi ini juga membantu mereka untuk mempelajari hal-hal yang benar tentang COVID-19. Jadi mereka sudah siap menghadapi pandemi dan otomatis bisa juga membantu untuk mencegah penyebaran pandemi yang sangat cepat. Karena kan kalau kita mengajarkan tentang prokes misalnya ya, tentu kan masyarakat yang mahasiswa yang memberitahu kepada masyarakat bagaimana prokes itu dilaksanakan. Siapa yang buat hand sanitizer? Ya mahasiswa lah ya biasanya ya, kalau kalian program-program pengabdian masyarakat kan mahasiswa sudah jago buat hand sanitizer, mahasiswa farmasi. Kemudian juga tentu menghasilkan masker, lalu kemudian mengajari masyarakat untuk menggunakan masker, menjauhi kerumunan, itu adalah tugas mahasiswa dan itu tentu sangat well appreciated di dalam masyarakat. Ya, itu ya teman-teman, kita harus memperhatikan hal tersebut. Kita ini sebagai mahasiswa adalah seorang agent of change. Jadi untuk mahasiswa teman-teman di luar sana, terkhususnya untuk teman-teman yang berada pada bidang kesehatan, kita harus membantu pemerintah entah dengan cara apapun, penyebaran informasi dan segala macam seperti yang tadi Ibu sudah bilang. Kita harus membantu agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Nah, kembali lagi Bu, kita membicarakan terkait COVID. Tentunya COVID ini sudah berjalan 1 tahun lagi Bu. Ada banyak isu-isu terkait COVID. Saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu pernah mendengar isu-isu COVID di luar sana? Isu seperti apa yang Ibu dengar Bu? Tentu banyak ya, kalau misalnya terkait obat, misalnya karena kan sampai saat ini obat COVID-19 itu yang pasti melawan COVID-nya atau melawan virus SARS-CoV-2-nya itu memang belum ditemukan. Yang ada adalah obat-obat off-label, istilah kita di farmasi. Jadi ada namanya drug repurposing. Drug repurposing artinya obat yang ada, yang dimanfaatkan itu tidak sama dengan label yang dikeluarkan. Jadi obat yang sekarang menjadi digunakan untuk pengobatan COVID-19 itu kebanyakan adalah obat-obat antiviral atau antivirus, di mana sebenarnya bukan untuk tujuan COVID-19. Nah, itu yang menjadi isu pertama untuk bidang farmasi adalah bagaimana bidang farmasian dalam hal ini misalnya Badan POM dan juga para klinisi dan para ahli obat untuk mengecek obat-obat yang memang layak untuk diberikan status drug repurposing atau status emergency use authorization atau izin kegawat daruratan, itu diberikan kepada obat-obat tertentu. Karena kan suasana pandemi ini kan membutuhkan pengobatan yang cepat. Sementara untuk penelitian untuk menemukan obat itu membutuhkan waktu yang panjang. Mengapa membutuhkan waktu yang panjang? Sebab virus ini adalah makhluk kecil yang cukup penuh teka-teki ya. Jadi sampai saat ini pun terjadi varian-varian baru dari virus, itu membutuhkan waktu lagi untuk mempelajari whole genome sequencing-nya untuk melihat protein asam amino mana yang berubah di dalam virus yang awalnya tersebar di Wuhan, lalu kemudian masuk ke India, lalu masuk ke Indonesia. Nah, itu kan membutuhkan sekelompok atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan ahli genetik yang bisa mengecek keberadaan virus itu, lalu kemudian membuat vaksinnya lagi atau membuat obatnya lagi. Jadi penelitian-penelitian yang membutuhkan waktu lama menyebabkan Badan POM dan para ahli obat harus mengeluarkan keputusan untuk memberikan drug repurposing. Nah, itu yang menjadi isu pertama kalau kita di farmasi. Kemudian isu yang kedua adalah bagaimana menghadapi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang anti vaksin. Karena ada juga kelompok seperti itu. Jadi selain konspirasi tadi ya yang tidak mempercayai COVID-19, ada juga kelompok masyarakat yang menganggap vaksin itu akan membunuh.
Jadi vaksin itu akan melumpuhkan, vaksin itu akan menyebabkan autis misalnya. Jadi ada macam-macam pemikiran-pemikiran negatif yang berkembang di masyarakat, yang itu yang harus kita hadapi. Jadi dua isu itu ya yang bermasalah. Kemudian isu yang ketiga, selalu terjadi panic buying di masyarakat. Jadi membeli obat-obat yang dianggap bisa menghadapi COVID-19 dengan secara panik. Jadi kalau misalnya pernah di awal tahun 2020 itu atau di akhir tahun di awal tahun 2020 orang menyebut-nyebut misalnya chloroquine ya pada waktu itu menjadi obat menahan COVID-19, lalu kemudian obat tersebut hilang di pasaran. Lalu kemudian muncul lagi dexamethasone untuk mengatasi kasus-kasus inflamasi atau hiperinflamasi pada pasien COVID. Lalu dexamethasone hilang lagi di apotek. Kemudian yang terakhir ivermectin ya, karena dianggap juga ivermectin di sebagian daerah, di sebagian negara seperti India dan Australia atau di Eropa itu ivermectin ada manfaatnya. Lalu kemudian hilang lagi di apotek di Indonesia. Nah, itu isu ketiga. Kemudian isu yang keempat adalah karena kita sudah berada pada second wave atau gelombang kedua COVID-19 ini, banyak obat yang dijual dengan harga yang cukup tinggi. Akhirnya keluarlah edaran dari Kementerian Kesehatan untuk membuat standar HET dari obat-obat tersebut, terutama obat-obat generik. Yang terjadi adalah terjadi penimbunan obat pada distributor tertentu. Nah, itulah isu keempat yang sekarang lagi banyak terjadi. Dan bagaimana kita menghandle itu sebagai seorang farmasis atau sebagai seorang apoteker, ya tentu harus melihatnya dengan bijak, bahwa hal-hal ini tentu muncul di era-era pandemi ini harus diatasi dengan berbagai regulasi, dan juga tentu saja relaksasi regulasi dari pemerintah sendiri. Nah, itu cukup kompleks, jadi tugas mahasiswa yang melihat hal-hal tersebut, kemudian kalau bisa menulis artikelnya misalnya, kemudian membantu mengedukasi kepada masyarakat bagaimana supaya mereka tidak panic buying, supaya mereka tidak menjadi distributor yang menimbun obat atau menimbun tabung oksigen ya. Jadi itu harus mahasiswa juga ikut membantu, saya kira. Ya, terkait isu keempat yang Ibu sebutkan, ini Bu, saya sendiri sebenarnya cukup heran terkait adanya penimbunan obat dan oksigen itu Bu. Kalau dari pandangan Ibu sendiri, apakah ini penimbunan dilakukan oleh siapa Bu? Karena saya dengar ada konspirasi lagi yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada mafia yang melakukan penimbunan obat tersebut Bu. Kalau dari pandangan Ibu sendiri bagaimana Bu terkait penimbunan obat tersebut? Iya, jadi ini sedikit ini ya. Sebenarnya pada saat ini kan ada gugus Satgas COVID-19. Jadi Satgas COVID-19 itu kan ada di pusat atau di Jakarta, kemudian ada juga di provinsi dan ada juga di pemerintahan kota dan pemerintahan daerah. Nah, kalau untuk pemerintahan kota, Bapak Wali Kota saat ini kan membentuk 3 jenis Satgas ya. Jadi ada Satgas COVID Hunter, kemudian ada Satgas untuk detektor yang kemarin ada pro dan kontra, kemudian juga ada Satgas, ya pokoknya istilahnya Makassar Recover lah. Di dalam Satgas tersebut banyak sekali para aparat pemerintah yang bergabung untuk bekerja sama. Jadi di antaranya juga ada kepolisian dan ada TNI yang ikut juga bekerja melihat siapa-siapa kira-kira oknum-oknum yang bisa jadi melakukan hal-hal negatif yang seperti adik sebut tadi ya, ada penimbunan. Jadi itu masih dalam penelitian atau penyelidikan oleh pihak yang berwajib untuk melihat siapa distributor-distributor yang melakukan hal itu. Nah, ini tentu saja sudah dikoordinasikan. Jadi mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi sampai pada pusat, itu mereka sudah ada link untuk menghadapi mafia-mafia ini. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada mafia. Di kehidupan tanpa pandemi pun kita dulu juga sudah ada mafia. Jadi kalau di Jakarta itu kan banyak ya, di pasar-pasar, di Pramuka itu kan banyak penimbunan, banyak pemalsuan obat dan seterusnya. Dan di situ bekerja keras Badan POM dan juga para aparat berwajib ya untuk menangkap orang-orang tersebut. Apalagi sekarang di masa pandemi di mana obat-obat itu tentu sangat dibutuhkan. Nah, ini pemerintah sedang bekerja keras untuk menghadapinya, dan tentu saja kita harus membantu pemerintah dengan cara kalau ada yang dilihat kurang berkenan, kita segera laporkan. Ya. Jadi
eh, alhamdulillah ya Bu, pemerintah juga sudah mencarikan solusi terkait penimbunan ini ya Bu. Nah, tadi juga sempat disinggung Bu terkait vaksin. Ya alhamdulillah Bu, saya sendiri sudah vaksin baru-baru. Dan sebelumnya mohon maaf ini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah vaksin? Ya sudah, waktu bulan Maret Ya. karena kan dosennya semua dapat kesempatan vaksinasi. Maret. Iya Bu. Nah, terkait vaksin ini Bu, kan Ibu juga tadi sudah mengatakan bahwa di luar sana ada beberapa orang yang membuat kubu dan mengatakan bahwa vaksin ini bisa membuat mati. Konspirasi muncul lagi ya Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu, pendapatnya Ibu terkait orang-orang ini seperti apa Bu? Orang-orang yang tidak ingin melakukan vaksinasi. Iya, jadi istilahnya itu kalau ada namanya vaksin hesitant, ragu-ragu. Vaccinated hesitant, jadi ada kelompok yang ragu-ragu, kemudian ada memang kelompok yang anti vaksin, jadi dua kelompok itu. Nah kalau vaksin kelompok yang hesitant tadi, yang ragu-ragu, itu masih bisa dihadapi dengan edukasi, kemudian dilihatkan hasil-hasil penelitian bahwa memang menghadapi COVID-19 ini karena virusnya itu ada banyak varian, tentu saja dengan memberikan vaksin kepada pasien-pasien itu akan menghindari pasien tersebut berada pada tingkat keparahan yang menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya sudah divaksinasi, pasien tersebut mungkin dapat yang ringan-ringan saja ya, penderitaan COVID-19-nya. Nah, beda kalau tidak divaksinasi. Memang ada penelitian di luar sana, jadi di Amerika dan di Eropa itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa paru-paru dari pasien yang divaksinasi itu kabutnya atau itu flek putihnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami vaksinasi atau tidak divaksin. Ya, kemudian proses pemulihan dari COVID-19 itu akan lebih cepat kalau pasien telah divaksinasi. Itu ada penelitian dan memang sudah dilakukan riset di banyak negara. Mungkin waktu Piala Eropa kemarin ya, lihat di televisi kan, orang masih menonton bola, mereka kan udah nggak pakai masker ya. Iya, karena Bu. hampir 80% orang-orang di Eropa itu sudah vaksinasi. Jadi mereka sudah mencapai target cakupan vaksinasi 80%. Itu dianggap sudah mencapai kekebalan kelompok. Makanya mengapa mereka sudah bisa melonggarkan diri dengan membuka masker. Tapi kemudian perkembangan seminggu atau 2 minggu terakhir kalau tidak salah di Eropa muncul lagi beberapa kasus, akhirnya diberlakukan lagi lockdown di beberapa negara di Eropa. Jadi itu bergantung, jadi selama pandemi ini proses itu akan berlangsung terus. Jadi ada pemantauan, kalau misalnya ada kasus lagi maka itu akan lockdown lagi. Jadi seperti itu. Nah untuk kelompok-kelompok yang menolak vaksin itu biasanya mereka akan artinya mereka akan melihat apa yang terjadi kalau memang orangnya mulai informasi ya istilahnya, jadi mereka tidak gaptek misalnya atau mereka memang memperoleh informasi, mereka akan menerima kenyataan itu bahwa ternyata dengan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity maka ternyata kemungkinan peluang pandemi itu menular dengan cepat itu akan menurun. Nah itu mereka harus lihat tentu saja, dan saya kira ada survei yang menyebutkan bahwa di bulan Desember tahun 2020 pemahaman orang terhadap vaksin dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2021 itu meningkat drastis, itu sampai 93%. Jadi sudah banyak orang yang mempercayai vaksin pada akhir Mei 2021 karena melihat perkembangan dari Desember sampai Mei itu yang sangat signifikan, terutama di daerah Eropa. Jepang, mungkin pernah lihat Jepang sekarang ya, Jepang itu sudah sekolah mereka, yang anak SD, SMP, SMA itu sudah masuk sekolah. Jadi mereka hanya sempat pernah lockdown di bulan-bulan November sampai Desember. Tapi kemudian masuk ke Februari mereka sudah mulai sekolah normal. Karena memang sudah vaksinasi semuanya. Anak-anak kan sudah ada vaksinasinya juga ya, kalau mereka pakai Pfizer yang untuk usia 6 sampai 12 tahun. Tapi kita di Indonesia belum sampai vaksinasi untuk anak-anak. Jadi sementara yang diharapkan itu memang bertahap dulu, jadi lansia dulu, nakes, kemudian pekerja, mahasiswa, lalu kemudian seluruh masyarakat. Tapi bukan anak-anak ya, belum untuk anak-anak. Ya jadi lambat laun menurut Ibu
kepercayaan kepada vaksin itu akan semakin meningkat. Mungkin tidak langsung 100% mereka menerima, tapi kalau mereka melihat kenyataan bahwa ternyata yang divaksinasi itu kemungkinan untuk mencapai tingkat keparahan COVID-19 itu kurang, lalu kemudian melihat bahwa ternyata kalau sudah terjadi kekebalan kelompok maka kita udah bisa buka masker, maka mereka pun akan sadar bahwa vaksinasi itu sangat penting. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya Bu bahwa vaksin ini tentunya akan membantu untuk segera menyelesaikan pandemi ini ya Bu. Karena memang histori ya, sejarah vaksin BCG, kemudian sejarah vaksin-vaksin lain, misalnya polio, vaksin TBC, itu kan memang dari ini ya, dari sejarah yang menyebutkan bahwa dengan pertolongan vaksin maka pandemi itu akan berakhir di tahun-tahun flu Spanyol dan tahun-tahun beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Itu ya teman-teman, kalian semua beritahukan kepada keluarga kalian, teman-teman kalian bahwa vaksin ini aman. Apalagi jika kalian ingin segera pandemi ini berakhir, tentunya kalian harus menyuarakan terkait vaksin ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya Bu, saya ingin bertanya terkait air kelapa. Ada di luar sana banyak ketika dia sudah vaksin atau sebelum vaksin dia meminum air kelapa Bu. Ini kenapa Bu? Bagaimana pendapatnya Ibu terkait hal ini? Ya, ada efek atau bagaimana? Kelapa itu kan kalau kita lihat kandungannya, jadi dia adalah 94% air ya. Kemudian di dalamnya itu ada vitamin B kompleks, ada sekitar 3% vitamin C, lalu ada beberapa jenis protein dan asam amino. Jadi cukup banyak elektrolit yang ada di dalam air kelapa. Biasanya air kelapa itu digunakan untuk detoksikasi kalau nggak salah ya, detoksikasi. Jadi kalau misalnya ada yang keracunan makanan misalnya atau keracunan obat, biasanya itu dinetralisir dengan air kelapa. Iya, itu kalau secara empiris. Nah, selain itu air kelapa juga digunakan sebagai sumber elektrolit. Jadi kalau ada pasien atau ada orang yang lemah dalam artian makanan yang dikonsumsi itu tidak berimbang, maka ia membutuhkan elektrolit. Atau ada pasien stroke yang kemudian kurang asupan elektrolit, itu biasanya kan mereka kehilangan kesadaran, jadi biasanya diberikan air kelapa. Menurut saya kalau pasien-pasien atau siapapun yang melakukan vaksinasi itu tidak ada masalah kalau mereka mengkonsumsi air kelapa. Mengapa demikian? Karena air kelapa itu air kelapa itu kan dikonsumsi melalui oral ya. Ya Bu. Sementara vaksinasi yang diberikan itu selalu melalui intramuskular. Terutama yang vaksin-vaksin COVID-19 ini diberikan melalui otot, suntikan intramuskular. Jadi tentu kalaupun misalnya disebut minum bersamaan, akan tetap lebih dulu masuk vaksinnya daripada air kelapanya, kan? Tapi itu kan jarang sekali terjadi. Saya lihat kalau teman-teman atau siapapun yang masuk di vaksinasi itu tidak ada yang saya lihat bawa air kelapa kemudian sambil minum misalnya. Iya Bu. Vaksinasinya itu yang masuk lebih dulu ke dalam tubuh dibandingkan air kelapanya. Dan memang tidak ada istilah menetralisir, air kelapa itu menetralisir vaksin, karena vaksin itu sebenarnya memang ia digolongkan sebagai obat dari bahan biologi, tapi fungsinya di dalam tubuh itu adalah merangsang antibodi. Jadi bukan untuk bekerja pada reseptor tertentu untuk mengobati penyakit. Vaksin tidak begitu. Jadi tentu saja kalau kita memikirkan bagaimana interaksinya dengan air kelapa misalnya dalam tubuh, itu akan berbeda statusnya dengan interaksi air kelapa dengan obat biasa. Ya, jadi tentu akan berbeda dan tidak akan mempengaruhi pemberian vaksin ini. Terserah kalau misalnya pasien tersebut mau vaksinasi lalu kemudian merasa dehidrasi atau haus, silahkan minum air kelapa, tidak ada masalah. Justru itu malah menyehatkan ya dan memberikan energi. Iya Bu. Iya, saya kira itu. Nah, terkait vaksinasi lagi Bu, kalau kita lihat dari lingkungan sekitar, ada beberapa orang yang setelah vaksin dia mengalami demam, tapi ada juga yang tidak Bu. Nah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi Bu? Apakah karena daya tahan tubuhnya atau imunnya Bu? Bagaimana Bu?
Ya, kalau KIPI itu kan artinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI itu ada beberapa macam, ada reaksi ringan, ada reaksi berat. Nah, kalau reaksi ringan, misalnya hanya merasa demam, tapi demamnya merasa demam, merasa lemas. Kemudian kalau reaksi berat, misalnya sampai pusing, muntah-muntah, itu berat. Nah, itu reaksi-reaksi tersebut wajar sekali terjadi sebab memang tubuh itu akan merespon dengan cara yang berbeda-beda. Bisa Anda bayangkan misalnya apapun, asing apapun yang masuk ke dalam tubuh, otomatis tubuh akan memberikan respon kan, walaupun hanya respon ringan misalnya. Jadi misalnya seseorang kemudian mengkonsumsi makanan asing atau hal-hal makanan di luar dari makanan umum yang mereka konsumsi, nah itu tubuh akan memberikan respon. Nah, demikian pula dengan proses vaksinasi ini. Jadi kalau ada senyawa yang disuntikan ke dalam tubuh, tentu saja tubuh akan merespon. Nah, respon itu akan berbeda-beda pada setiap orang. Benar yang Adik katakan tadi bahwa itu tergantung dari respon imunitas tubuh pasien atau seseorang. Jadi ada yang memang responnya dengan ringan karena memang sudah terbiasa menerima zat-zat asing masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau orang Makassar bilang sudah kebal nih, gitu ya. Kemudian kalau misalnya responnya cukup berat, berarti memang pasiennya agak vulnerable terhadap zat-zat asing. Jadi tentu saja tubuhnya akan respon dengan lebih berat. Nah, yang biasanya menimbulkan berita-berita buruk di masyarakat itu adalah bukan KIPI sebenarnya. Jadi orang biasa menyebutnya koinsidental, kejadian koinsidental. Kejadian koinsidental itu karena pertama kesalahan penyuntikan. Nah, itu human error. Kesalahan penyuntikan, misalnya yang disuntik adalah bukan daerah yang seharusnya disuntik. Jadi cara suntiknya itu bukan intramuskular misalnya, bukan di antara dua otot, di antara otot. Tapi mungkin suntiknya terlalu tidak menyudut gitu. Jadi dia langsung ke dalam. Nah, itu biasa menyebabkan pembengkakan, tidak rasa sakit sampai ngilu, bahkan ada yang tiba-tiba misalnya seperti kehilangan rasa ya, stroke misalnya. Ada seperti itu. Tapi itu karena human error, jadi bukan karena vaksinnya, tapi memang ada kesalahan pada saat penyuntikan. Kemudian yang kedua, kesalahan batch. Jadi ada masalah di batch produksi. Misalnya seperti AstraZeneca beberapa waktu yang lalu, jadi ada 3 nomor itu di batch yang ternyata produknya itu salah atau produknya itu diproduksi tidak sesuai standar. Nah, itu harus dicabut atau ditarik dari peredaran, jadi batch itu dianggap salah atau langsung diumumkan oleh Badan POM pada waktu itu dan WHO bahwa batch AstraZeneca itu salah. Makanya menyebabkan kematian ya pada waktu itu. Ada 36 orang di Afrika kalau nggak salah yang meninggal karena disuntikan AstraZeneca. Itu memang kesalahan batch. Jadi human error juga. Jadi bukan persoalan vaksinnya yang salah, tapi ada persoalan produksi. Kemudian yang ketiga, selain tadi tempat penyuntikan dan proses produksi, pada saat proses distribusi, vaksin tersebut disimpan di tempat atau di wadah atau di suasana yang salah. Jadi misalnya suhunya harus dingin, tapi ternyata vaksin itu disimpan di tempat yang panas. Nah, berarti kestabilan fisika dan kimia dari vaksin itu sudah berubah dan tidak poten lagi, dan akhirnya malah menjadi bisa bermasalah di dalam tubuh ketika disuntikan. Jadi 3 kesalahan itulah ya yang menyebabkan orang menganggap vaksinnya yang salah. Padahal sebenarnya ini 3 hal ini adalah teknis, jadi di luar dari vaksin itu sendiri. Tapi karena human error dan juga tentu saja distribusi dan yaitu tadi masalah pemberian yang salah. Nah, itu yang berita itu yang akhirnya sampai ke masyarakat lalu dianggap bahwa vaksinnya yang bermasalah, jadi bisa menyebabkan kematian, padahal bukan ya. Jadi karena jadi sebenarnya aman. Vaksinnya aman jadi Bu, cuman kesalahan-kesalahan seperti itu mungkin bisa terjadi di orangnya yang melakukan proses vaksin itu ya Bu. Itu memang harus punya lisensi. Jadi dia sudah diakui sebagai vaksinator yang memang berhak untuk menyuntik pasien. Kemudian yang kedua yaitu tadi distribusi. Jadi yang mengantarkan vaksin itu juga adalah orang-orang yang dipercaya. Makanya kenapa cakupan vaksinasi di Indonesia itu masih kurang ya, karena tadi persoalan logistik.
pemerintah kita masih bergelut dengan bagaimana mengatur distribusi vaksin itu sampai di pelosok-pelosok dengan baik, dalam keadaan stabil, aman, dan terjamin mutunya. Nah itu yang bermasalah. Kalau di luar negeri kan enak ya, mereka ada pesawat, ada macam-macam, pokoknya lengkap lah segala fasilitas, dan memang bukan daerah laut seperti Indonesia yang cukup besar dan banyak pulau-pulaunya. Itu yang jadi masalah, makanya kenapa cakupan vaksinasi kita. Jadi seperti itu ya Bu, terkait vaksin itu Bu, kan tadi Ibu sudah katakan sebenarnya vaksinnya aman. Saya ingin bertanya, bukan kita di Farmasi juga tentunya diajarkan bagaimana pembuatan obat, bagaimana pengujian obat jika ingin dipasarkan, vaksin dan segala macam. Yang kita pelajari kan tentunya itu membutuhkan waktu yang lama Bu, untuk bisa mempasarkan produk yang kita buat. Nah vaksin ini kan Bu, bisa dibilang waktunya cukup singkat untuk disebarkan. Nah saya cuma ingin memastikan Bu, dari sudut pandangnya Ibu, apakah ini vaksin betul-betul aman dan tidak akan ada efek samping atau bagaimana Bu? Ya, sebagaimana kita ketahui tentunya pada pengujian obat kan membutuhkan waktu yang lama. Iya, jadi pandemi ini kan sebenarnya bukan pengalaman pertama untuk orang Indonesia. Jadi kita sudah pernah alami beberapa tahun sebelumnya. Itu mungkin ingat tahun 2002 dan tahun 2012. Jadi pada waktu itu ada pandemi, penyebabnya adalah SARS. Kemudian ada juga MERS di tahun 2012, tapi yang menimpa banyak masyarakat Timur Tengah dan Arab ya pada waktu itu. Lalu kemudian pada waktu itu dicoba dibuat vaksin dalam waktu yang singkat untuk mengatasi pandemi. Tapi kemudian 2 tahun setelah kejadian, yaitu 2004 dan 2014, pandeminya ternyata berakhir pada waktu itu. Nah sekarang untuk COVID-19 ini, dengan pengalaman itu, maka semua negara mencoba untuk melakukan dengan sangat cepat produksi vaksin. Karena tentu saja yang dipikirkan adalah yaitu tadi penularan yang sangat cepat dan bagaimana mengurangi angka kematian karena COVID-19. Jadi cara-cara yang ditempuh oleh orang Indonesia di awal tahun 2020 yaitu PT Bio Farma, ini kan salah satu perusahaan vaksin ya di Indonesia. Mereka melakukan filling atau pengisian saja, jadi proses packagingnya saja dilakukan di Indonesia, tapi bahan aktif vaksinnya itu diambil dari Cina atau Wuhan. Jadi pada waktu itu awal tahun 2019 sudah diambil ya dengan atas kerjasama CEPI. Jadi CEPI itu artinya satu alignment atau satu koalisi seluruh peneliti vaksin di seluruh dunia melakukan kerjasama. Jadi ada yang menyiapkan bahan aktifnya atau bahan bakunya, lalu kemudian nanti fillingnya atau pengisian produknya itu di negara-negara masing-masing. Karena kan membawanya berat ya kalau misalnya dalam bentuk fillingnya nanti proses akhirnya nanti di negara masing-masing lah. Jadi akhirnya Sinovac itu diproduksi lebih cepat di awal tahun di pertengahan tahun 2020. Jadi pada waktu itu Agustus, lalu kemudian diuji klinis di Bandung ya pada waktu itu. Jadi PT Bio Farma bekerja langsung pada fase 3 klinik pada waktu itu di Bandung. Jadi proses percepatan ini dilakukan ya tentu saja karena alasannya ya untuk menghindari angka kematian yang meningkat cepat. Jadi kita harus bergerak cepat menghasilkan vaksin. Jadi ada step yang langsung dilompati maksud Ibu. Jadi dia tidak lagi melalui penelitian yang panjang misalnya, karena mereka langsung saja ke Wuhan untuk melihat bagaimana genome sequencing dari virus di Wuhan. Lalu kemudian diproduksilah vaksin itu, karena vaksinnya kan dari virus yang dimatikan. Kalau Sinovac itu kan dari virus yang dimatikan atau inactivated, jadi dia bukan jenis live attenuated, tapi dia adalah killed atau virus yang dimatikan dengan teknik kimia tertentu, lalu kemudian dibuat untuk menjadi vaksin. Itu kalau Sinovac, Sinopharm, dan Coronavac ya. Jadi ada 3 yang masuk ke Indonesia. Lalu kemudian untuk AstraZeneca, karena ia dibuat dari adenovirus, nah itu prosesnya beda lagi. Jadi kita membuatnya dengan material genetika adenovirus. Lalu kemudian ada juga Pfizer, ada Johnson & Johnson, dan ada Novavax yang dibuat dari messenger RNA. Jadi teknik pembuatannya itu berbeda-beda. Yang paling cepat tentu saja yang dimatikan tadi. Jadi Sinovac makanya cepat sekali kita terima di Indonesia. Nah,
beberapa bulan kemudian lalu masuk AstraZeneca karena memang sudah diproduksi oleh Inggris, kemudian nanti kan masuk Moderna lagi yang diproduksi oleh Amerika. Jadi kecepatannya itu yang diburu karena kita khawatir pandemi ini akan membunuh seluruh umat manusia kalau tidak cepat ditolong. Jadi ada step-step yang harus dilangkahi. Jadi kalau misalnya kan tidak sama ya, kalau buat obat itu kan prosedurnya cukup panjang, tapi kalau vaksin ini bisa kita persingkat dengan teknologi-teknologi tertentu. Misalnya dengan rekayasa genetik dan tentu saja dengan menggunakan material genetika tadi seperti messenger RNA dan adenovirus. Jadi tidak ada sejauh ini Bu, tidak ada ya kasus yang menyebabkan vaksinnya menyebabkan efek samping ya Bu? Tidak ada. Yang ada hanyalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi dan itu pun hanya ringan dan ringan saja. Kalau yang di Indonesia ini ringan. Tidak ada kasus yang saya dengar sampai berat misalnya lumpuh atau apa, tidak ada. Kalau untuk vaksin COVID-19 tidak ada juga kesalahan vaksinator dan seterusnya. Alhamdulillah masih berlangsung dengan aman. Jadi jangan ragu-ragu untuk vaksinasi. Paling mungkin pertama pada saat disuntik itu hanya rasa kebas di lengan, lalu kemudian ya paling pusing-pusing atau lemas sedikit. Nah, tapi keesokan harinya atau bahkan 1 jam setelah vaksinasi semua sudah aman. Tidak ada hal-hal yang berat. Ya itu ya teman-teman, ayo vaksin. Oke. Selanjutnya Bu Inge, ini mungkin orang-orang di luar sana, terutamanya orang-orang awam terkait vaksin ini bertanya-tanya Bu, ini vaksin kenapa dilaksanakan 2 kali? Iya, itu karena dosisnya. Jadi orang farmasi pasti tahu ini, menjelaskan bahwa dosis untuk 1 vial itu kan 0,5 ml. Penyuntikan itu harus dilakukan booster. Jadi suntikan pertama itu diberikan untuk memancing, membentuk antigen di dalam tubuh untuk bisa mengenali virus COVID-19 yang menyerang. Jadi itu untuk suntikan pertama. Kemudian suntikan kedua berikutnya selang 14 hari sampai 28 hari, itulah yang kemudian akan berfungsi untuk membentuk antibodi yang diharapkan. Jadi memang pembentukan antibodinya itu membutuhkan waktu 14 sampai 28 hari. Jadi akhirnya dosisnya diberikan 2 kali. Nah, hampir semua vaksin kayaknya, Pfizer juga 2 kali, Moderna juga 2 kali, Johnson & Johnson juga 2 kali. Karena dia ada proses di situ, proses memancing atau menstimulasi terbentuknya antibodi. Jadi dia butuh waktu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin terkait pembicaraan topik sejauh mana perkembangan COVID-19 dari pandangan farmasi dan medis, mungkin hanya itu ya teman-teman. Untuk terakhir, saya ingin bertanya kepada Ibu atau menanyakan Bu, mungkin Ibu bisa memaparkan 1 kata terkait COVID. Hadapi dengan tenang. 1 kata saja ya? 1 kata atau 3 kata? Ya, teman-teman. Bisa 3 kata. 1 kata Bu. 1 kata saja, lawan. Lawan ya. Itu ya teman-teman. Kalian tidak boleh takut dengan COVID, tapi kalian harus waspada dengan COVID. Nah, untuk Kemawar Podcast pada kesempatan kali ini mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa membantu banyak orang di luar sana terkait pemahaman bagaimana COVID sekarang dan kedepannya tentunya. Ya. Mengajak orang-orang untuk vaksin dan kita berharap pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Jadi sekali lagi saya imbau kepada teman-teman, jangan lupa like dan komen video ini serta subscribe channelnya BEM ya. Oke, saya akhiri. Dadah sobat-sobat farmasi. Makasih banyak Bu. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.